Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rahmawati dengan NIM 113230007. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang diksi atau pilihan kata dan kalimat efektif. Materi ini sangat penting dalam penggunaan bahasa Indonesia karena berkaitan dengan cara kita menyampaikan informasi agar lebih jelas, tepat, dan mudah dipahami. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu diksi atau pilihan kata. Jadi, materi yang akan kita bahas ini terdiri dari definisi, fungsi, jenis-jenis, dan kesimpulan. Yang pertama ada pengertian diksi. Jadi, diksi ini adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan, sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Contohnya seperti ini. Yang pertama, kata meninggal dunia terdengar lebih sopan dibandingkan kata mati. Lalu contoh yang kedua ada kata memantau, lebih tepat digunakan dalam situasi formal dibandingkan kata melihat-lihat. Dari contoh tersebut dapat kita lihat bahwa pemilihan kata harus disesuaikan dengan situasi, tujuan, komunikasi, dan lawan bicara. Diksi memiliki beberapa fungsi dalam komunikasi. Yang pertama, mewujudkan komunikasi efektif. Jadi, dengan memilih kata yang tepat, pesan dapat disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh pendengar maupun pembaca. Contohnya itu, harap tenang, semua ujian berlangsung. Jadi, kalimat tersebut ini lebih efektif dan lebih sopan dibandingkan jangan ribut, karena pemilihan katanya lebih tepat situasi resmi. Mencegah salah tafsir. Pemilihan kata yang tepat dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman. Contohnya itu, anak itu pandai berbicara. Jadi kalimat tersebut berbeda makna dengan anak itu banyak bicara. Jadi kata pandai berbicara ini memiliki kesan positif. Sedangkan kalau yang banyak bicara ini cenderung bernilai negatif. Yang ketiga, menciptakan suasana. Jadi diksi juga dapat memberikan kesan formal, santai, sopan, tegas, atau bahkan emosional. Contohnya, saya mohon izin untuk keluar. Kalimat tersebut terdengar lebih sopan dibandingkan saya mau keluar. Jadi, diksi ini dapat memengaruhi suasana dalam komunikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa jenis diksi. Yang pertama, ada diksi denotatif dan konotatif. Yang kedua, ada diksi formal dan non-formal. Yang ketiga, ada diksi umum dan khusus. Yang keempat, ada diksi ilmiah dan populer. Yang kelima, ada diksi berdasarkan nilai rasa. Jadi, seperti yang saya paparkan di PowerPoint ini, diksi denotatif adalah pilihan kata yang memiliki makna sebenarnya atau makna asli sesuai kenyataan. Contohnya itu, seperti bunga mawar itu berwarna merah. Pada kalimat tersebut, kata merah benar-benar menunjukkan warna asli bunga mawar. Lalu contoh lainnya seperti ada contoh katanya, ayah membeli kursi kayu. Kata kursi ini memiliki arti benda untuk duduk. Lalu di sebelahnya ada diksi konotatif, adalah pilihan kata yang memiliki makna kias atau makna tambahan. Seperti hal contohnya, dia adalah bunga desa. Kata bunga desa ini bukan berarti bunga sungguhan, tetapi menggambarkan perempuan cantik yang menjadi kebanggaan desa. Lalu contoh lainnya seperti anak itu menjadi tangan kanan kepala sekolah. Tangan kanan ini berarti seperti halnya orang kepercayaan. Lalu ada pengertian dari diksi formal. Jadi diksi formal ini digunakan dalam situasi resmi atau formal. Contohnya itu seperti saya tidak dapat menghadiri rapat pada hari ini. Jadi kalimat tersebut itu menggunakan bahasa yang resmi dan sopan. Lalu ada diksi non formal. Jadi digunakan dalam situasi santai atau sehari-hari yang biasa kita gunakan. Seperti aku gak bisa datang hari ini.
Itu tuh bahasa tersebut biasa digunakan saat berbicara dengan teman sebaya. Lalu ada pengertian dari diksi umum. Adalah kata yang maknanya luas dan digunakan oleh banyak orang. Contohnya itu seperti halnya kendaraan. Kata tersebut ini masih bersifat umum karena bisa berarti bisa mobil, motor, sepeda, dan lain-lain. Lalu ada pengertian diksi khusus ini adalah kata yang memiliki arti lebih spesifik atau hanya digunakan dalam bidang tertentu. Jadi contohnya itu seperti kayak sepeda motor, mobil, bus. Jadi kata-kata tersebut ini lebih jelas dan lebih rinci dibandingkan dengan kata kendaraan. Lalu ada pengertian dari diksi ilmiah, adalah pilihan kata yang digunakan dalam karya ilmiah dan akademi. Contohnya itu seperti hipertensi, fotosintesis, dan respirasi. Jadi kata-kata tersebut ini biasanya digunakan dalam bidang kesehatan atau sains. Pengertian dari diksi populer ini adalah kata yang umum digunakan masyarakat dan mudah dipahami. Jadi contohnya itu seperti tekanan darah tinggi dan tumbuhan membuat makanan sendiri. Jadi bahasa populer ini digunakan agar informasi lebih mudah dimengerti oleh masyarakat umum. Lalu yang terakhir ada pengertian dari diksi berdasarkan nilai rasa. Jadi diksi bernilai rasa ini adalah pilihan kata yang memberikan kesan tertentu seperti halus, sopan, kasar, atau tegas. Jadi contohnya itu seperti tunanetra, lebih halus dibandingkan buta. Ada hal contoh lain, misal seperti asisten rumah tangga. Itu jauh lebih sopan dibandingkan pembantu. Jadi pemilihan kata seperti ini tuh penting agar komunikasi tetap menghargai orang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi kedua, yaitu kalimat efektif. Jadi, materi yang akan saya bahas ini, yang pertama ada definisi kalimat efektif, struktur kalimat efektif, syarat kalimat efektif, variasi kalimat efektif. Yang kelima, kesalahan yang sering terjadi. Yang keenam, ada kesimpulan. Yang pertama ada definisi kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan gagasan secara tepat, cepat, dan akurat dan pengirim kepada penerima tanpa menimbulkan salah tafsir. Jadi, di kalimat efektif ini biasanya singkat, jelas, dan mudah dipahami. Jadi, tujuannya ini penggunaan kalimat efektif ini agar informasi dapat diterima dengan baik oleh pembaca maupun pendengar. Contoh kalimat tidak efektif, para siswa-siswa sedang belajar di kelas. Kalimat tersebut tidak efektif karena terdapat pengulangan makna jamak. Jadi, kalimat efektifnya ini adalah para siswa sedang belajar di kelas. Struktur kalimat efektif. Dalam kalimat efektif terdapat beberapa unsur penting. Yang pertama ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek ini pelaku dalam kalimat. Contohnya, Jisung membaca buku. Jadi kata Jisung ini adalah subjek karena menjadi pelaku. Yang kedua ada predikat, tindakan atau keadaan subjek. Contohnya itu sama seperti tadi, Jisung membaca buku. Kata membaca merupakan kalimat predikat. Ketiga, ada objek, yaitu melengkapi kata kerja transitif atau aktif. Contohnya seperti Jisung membaca buku. Jadi kata buku ini itu adalah objeknya. Keterangan itu adalah memberikan informasi tempat, waktu, atau cara. Jadi contohnya itu seperti Jisung belajar di perpustakaan kemarin sore. Jadi keterangan tempatnya itu adalah perpustakaan, sedangkan keterangan waktunya itu kemarin sore. Lalu ada syarat kalimat efektif. Itu agar sebuah kalimat menjadi efektif, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama ada kesepadanan.
kesepadanan ini subjek dan predikat harus jelas. Jadi contoh yang tidak efektif ini, bagi siswa yang terlambat harap masuk. Itu kalimat tersebut ini tidak memiliki subjek yang jelas. Jadi kalimat efektif yang jelas ini, siswa yang terlambat harap masuk. Lalu yang kedua ada keparalelan. Bentuk kata harus sejajar atau konsisten. Jadi contoh yang tidak efektif ini, kegiatan itu meliputi membaca, menulis, dan diskusi. Jadi kata diskusi ini tidak sejajar dengan kata sebelumnya. Jadi kalimat yang efektif itu, kegiatan itu meliputi membaca, menulis, dan berdiskusi. Yang ketiga, ada kehematan, yaitu kalimat tidak menggunakan kata secara berlebihan. Contohnya itu seperti naik ke atas, terus turun ke bawah. Jadi kata ke atas dan ke bawah ini sebenarnya tidak perlu karena sudah jelas dari kata naik dan turun. Jadi kalimat efektifnya itu ya udah hanya naik lalu turun. Yang keempat ada kecermatan. Kalimat tidak boleh menimbulkan makna ganda. Contohnya, mahasiswa baru itu pintar. Kalimat tersebut dapat memiliki dua makna, yaitu mahasiswa baru yang datang atau mahasiswa angkatan baru. Karena itu, kalimat harus dibuat lebih jelas agar tidak ambigu. Variasi kalimat efektif. Dalam penulisan maupun presentasi, kalimat ini tuh penting agar tidak membosankan. Jadi terdiri dari 3 macam. Ada variasi panjang dan pendek, ada variasi jenis kalimat, dan yang terakhir ada variasi diksi. Kalau variasi panjang dan pendek itu mencampur kalimat sederhana dengan kalimat yang luas. Lalu kalau yang variasi jenis kalimat ini menggunakan kalimat tanya atau perintah untuk penekanan yang ada dalam teks naratif. Contohnya, apakah kalian sudah memahami materi ini? Lalu yang terakhir ada variasi diksi, yaitu menggunakan pilihan kata yang lebih spesifik. Contohnya lebih ke melihat, dapat diganti menjadi mengamati atau memantau. Lalu ada kesalahan yang sering terjadi. Ada beberapa kesalahan umum dalam penggunaan kalimat efektif. Yang pertama ada penggunaan kata depan yang tidak perlu atau pleonasme. Sering kita menggunakan dua kata yang fungsinya sama secara bersamaan sehingga menjadi boros. Jadi contohnya itu kita harus bekerja keras demi untuk masa depan. Itu tuh salah. Jadi yang benarnya itu kita harus bekerja keras demi masa depan. Yang kedua, subjek yang tidak jelas atau gantung. Kesalahan ini biasanya terjadi karena menaruh kata depan di awal kalimat sehingga subjek menjadi hilang atau tidak jelas. Jadi contohnya itu bagi semua peserta lomba wajib kumpul di lapangan. Itu tuh kalimat yang salah. Jadi kalimat yang benarnya itu semua peserta lomba wajib berkumpul di lapangan. Yang ketiga, ada pengulangan subjek atau mubazir. Sering terjadi dalam kalimat majemuk di mana subjek yang sama ditulis 2 kali. Contohnya itu seperti adik menangis karena adik jatuh dari sepeda. Jadi kalimat yang benarnya itu adik menangis karena jatuh dari sepeda. Itu kalimat yang benar. Lalu yang keempat, ketidaksejajaran, imbuhan atau paralelisme, yaitu kesalahan ini terjadi ketika urutan tindakan menggunakan jenis imbuhan yang berbeda-beda. Jadi contohnya itu seperti kegiatan di hutan meliputi penebangan pohon, membersihkan semak-semak, dan penanaman bibit. Jadi kalimat yang benar ini adalah kegiatan di hutan meliputi penebangan pohon, pembersihan semak, dan penanaman bibit.
Sebagai kesimpulan, diksi dan kalimat efektif memiliki peran yang sangat penting dalam komunikasi. Diksi ini membantu kita memilih kata yang tepat sesuai situasi dan tujuan komunikasi, sedangkan kalimat efektif ini membantu menyampaikan informasi secara jelas, singkat, dan mudah dipahami. Dengan memahami kedua materi ini, kita dapat meningkatkan kemampuan berbicara maupun menulis sehingga berkomunikasi menjadi lebih baik dan lebih profesional. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.